Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam perkuliahan manajemen keuangan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penganggaran modal, kemarin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin bertanya terkait dengan internal rate of return ini sendiri. Ada beberapa yang memang mungkin belum paham, jadi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang internal rate of return itu apa dan bagaimana cara perhitungannya. Internal rate of return atau IRR kita singkat, ini merupakan suatu metode di dalam perhitungan investasi atau juga bisa disebut IRR ini adalah cara untuk mengukur pengembalian investasi yang potensial dengan mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, nantinya IRR ini bisa membantu investor di dalam memperkirakan seberapa besar sih kemungkinan investasi yang bisa mendapatkan keuntungan bagi investor. Jadi semakin tinggi nilai IRR-nya, biasanya investor ini akan semakin tertarik. Nah, IRR juga memiliki fungsi untuk bisa digunakan di dalam menentukan apakah investasi tersebut bisa dilakukan ataukah tidak. Karena biasanya ya acuan di dalam investasi yang sudah dilakukan itu nilainya harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return, atau dia harus lebih tinggi nilainya dari laju pengembalian minimum dari suatu investasi yang akan dilakukan oleh investor tersebut. IRR ini merupakan tingkat diskonto yang menyamakan present value cash flow masuk dan present value cash flow keluar, sehingga nanti kita bisa melihat NPV-nya itu akan sama dengan 0. Nah, untuk perhitungannya ini kita bisa menggunakan NPV-nya menghitung, yaitu dengan sigma NT sama dengan 0 CF ini adalah cash flow dibagi dengan 1 plus K pangkat T, di mana K ini adalah suku bunganya. Dan kita untuk mencari IRR gitu kan, masukkan NPV sama dengan 0 untuk menghitung IRR-nya kita dapatkan jadi cash flow-nya dibagi dengan 1 plus IRR pangkat T itu sama dengan 0. Nanti untuk perhitungan lebih lanjutnya kita lihat pada contoh ya. Untuk menentukan besarnya IRR, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu NPV 1-nya dan NPV 2-nya dengan cara kita coba-coba nanti menggunakan diskon faktor. Nah, jika NPV 1-nya bernilai positif, maka diskon faktor kedua itu harus lebih besar dari social opportunity cost of capital. Ini adalah biasanya opportunity cost of capital yang berlaku umum di masyarakat, seperti besarnya bunga deposito. Nah, nanti melalui percobaan tersebut, maka IRR itu nanti ada di antara nilai positif dan negatif. Nah, rumus dari IRR itu sendiri nanti bisa kita cari dengan cara I1 plus NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangin NPV 2 dikalikan I2 minus I1, di mana I-nya ini adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV. Untuk lebih jelasnya nanti melalui contoh ya, supaya teman-teman di sini bisa lebih memahami.
Nah, bagaimana sih kriteria proyek itu diterima atau tidak melalui metode internal rate of return ini? Nah, jika suatu proyek dia mempunyai IRR-nya lebih besar daripada cost of fund atau biaya dananya, maka biasanya proyek tersebut diterima. Atau juga kita bisa membandingkan dengan tadi bunga deposito, kan tadi stoknya. Nah, apabila proyek tersebut ternyata lebih besar, gitu kan, daripada bunga deposito yang diberikan pada masyarakat secara umum, itu berarti proyek tersebut bisa diterima karena proyek tersebut sifatnya menguntungkan, ada lebihan dana yang bisa dibagikan kepada shareholder. Coba kita masuk pada contoh. Misalnya ada sebuah proyek diharapkan memiliki net present value-nya sebesar $800 pada tingkat diskonto 20% dan NPV-nya negatif dari $1.000 pada tingkat diskonto 22%, maka hitunglah besarnya IRR. Nah, pertama kita masukkan ya dengan rumus tadi gitu kan. I-nya I1-nya adalah berapa? I1-nya adalah 20% ya. Ini tingkat diskonto pertama, I2-nya adalah 22%. Nah, maka kita masukkan 20% ditambah dengan NPV1. NPV1-nya adalah 800 dan dibagi dengan NPV1 dikurangin NPV2. NPV2 ini adalah negatif $1.000 ya. Di sini karena NPV-nya negatif. Dikalikan dengan I2 minus I1, 22% dikurangin 20%. Sehingga kita dapatkan gitu kan. Ini adalah 0,2 ditambah dengan 800 per 1.800 dikalikan 0,02 karena 22% dikurangi 20% adalah 2%, itu sama dengan 0,02. Kemudian kita dapatkan IRR-nya adalah 0,2 ditambah dengan 0,0088. Nah, maka kita tambahkan IRR-nya, kita dapatkan sebesar 0,2088 atau dalam persentase itu 20,88%. Ini misalnya itu tingkat bunga deposito yang berlaku umum di masyarakat adalah sebesar 15%, maka ini kan berarti IRR-nya di atas 15%, berarti proyek tersebut bagus, misalnya seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalnya di sini kita punya proceed ya, aliran kas atas suatu investasi gitu kan. Nah, ini ada pada tahun pertama itu 500.000, kemudian tahun kedua 400.000, tahun ketiga 300, dan tahun keempat itu adalah sebesar 100.000. Maka bagaimana sih menghitung dari IRR-nya ini sendiri? Tadi kan kita lakukan dengan coba-coba. Kita gunakan diskon faktornya. Yang pertama harus positif dan yang kedua itu adalah negatif. Nah, misalnya kita cari ya pada diskon faktor 10 itu di sini diskon faktor 10%. Nah, ini bisa kita gunakan
rumus yang kemarin ya sebelumnya. Untuk mencari diskon faktor itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus R pangkat N, itu kan, dimana N ini adalah tahunnya, jangka waktunya, R-nya ini adalah tingkat suku bunganya, atau juga bisa kita cari melalui tabel. Nah, itu nanti bisa teman-teman download atau di buku, biasanya ada di belakang bukunya Agus Sartono, itu ada tabelnya ya. Nah, ketika diskon faktornya itu adalah 10%, maka tahun pertama itu adalah 0,909, tahun keduanya adalah 0,826, kemudian tahun ketiga 0,751, tahun keempat 0,683. Nah, ini bisa kalian lihat di tabel ya. Nah, untuk mencari net present value, berarti kan itu sigma penjumlahan dari masing-masing arus kas ya. Setiap arus kas, berarti ini untuk mencari present value pada suku bunga 10% itu tinggal dikalikan saja. Ini dikali ini. Maka hasilnya adalah 454.500, kemudian 400 dikalikan 0,826 itu 330, 300.000 dikalikan 0,751 225.300, dan 100 dikalikan 0,683 itu dihasilkan 68.300. Sehingga kalau kita jumlahkan ini ya, kita kurangin dia investasi awalnya gitu kan adalah 1 juta, kita kurangin ya dengan investasi awalnya itu membutuhkan dana 1 juta gitu. Ternyata kita kurangin, ini adalah nilainya 78.500. Kemudian untuk yang kita coba pada diskon faktor yang 15, kita cari yang menghasilkan net present value-nya yang negatif. Ini adalah NPV ya. Nah, kita masukkan yang diskon faktornya 15. Kalau mau mencari manual itu sama ya, menggunakan rumus ini. Tapi kalau mau lihat di tabel, teman-teman bisa lihat ini setiap tahunnya. Pada tahun pertama 0,870, tahun kedua 0,756, tahun ketiga 0,658, tahun keempat 0,572 gitu. Nanti kita kalikan pada arus kas ya, yang ini 500 dikalikan dengan 0,870 dihasilkan 435.000, dan seterusnya ya. 100.000 dikalikan 0,572 itu dihasilkan 57.200. Maka kita jumlahkan ini, kita kurangin dengan investasi awalnya, ini adalah minus 8.000. Nah, berarti kita satu udah dapat minus ya. Ini NPV-nya NPV2. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus jika sudah kita dapatkan masing-masing NPV-nya. Untuk mencari IRR-nya nanti kita tinggal masukkan saja rumus ya, karena tadi NPV-nya sudah kita cari. Nah, untuk I1-nya ini ada 10% ditambah dengan NPV 1-nya 78.500 dibagi dengan NPV 1 dikurangin NPV 2. NPV 2-nya itu adalah minus 8.000.
dikalikan dengan 15% dikurangin 10%, ini didapat dari I2 dikurangin I1. Nah, sehingga bisa kita selesaikan ya, ini 10% ditambah dengan 78.500 per dibagi dengan 86.500 dikalikan 5%, itu kita dapatkan 0,045375 ditambah dengan 10% atau 0,1, maka kita hasilkan IRR-nya di sini adalah 0,145375, atau kalau kita persentasekan di sini ada IRR-nya yaitu 14,53%. Itu untuk perhitungan IRR-nya. Perbandingan antara metode NPV dan IRR. Nah, jika ada suatu proyek yang itu sifatnya independen, dia bebas tidak terikat gitu, maka NPV dan IRR ini biasanya akan selalu memberikan rekomendasi atau keputusan yang sama antara proyek satu dengan yang lainnya gitu kan. Misalnya kalau kita menghitung melalui NPV itu diterima, maka biasanya di IRR juga akan diterima, begitupun sebaliknya. Tetapi kalau ada proyek-proyek yang sifatnya mutually eksklusif itu adalah proyek yang ketika dipilih itu atas satu proyek, maka proyek lain itu ditolak. Nah, ini seperti misalnya pergantian mesin baru gitu. Pasti kan mau nggak mau kalau diterima pergantian mesin itu, maka mesin lama sudah tidak terpakai lagi, seperti itu. Nah, NPV dan IRR-nya itu biasanya tidak selalu memberikan rekomendasi yang sama. Ini biasanya disebabkan ada dua kondisi, karena ukuran proyeknya yang berbeda gitu kan, yang satu bisa lebih besar daripada yang lainnya, ataupun juga bisa terjadi perbedaan waktu. Nah, ini kalau ketemu kasus yang seperti ini, maka untuk proyek-proyek yang sifatnya mutually eksklusif, ini pilih proyek dengan NPV-nya yang tertinggi. Jadi kita lihat NPV-nya yang paling tinggi kalau untuk proyek yang sifatnya mutually eksklusif. Nah, mungkin itu saja ya. Semoga bisa difahami penjelasan dari dan perhitungan dari IRR ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.